好，我们开始上课。大家好。Oke, hari ini Rosa akan membahas tentang materi minggu lalu yang sudah disampaikan oleh kelompok 7 tentang Zehui. Untuk penjelasan kelompok 7 minggu lalu cukup lengkap dan juga contoh-contohnya sudah diberikan juga. Kemudian untuk rangkuman dari setiap mahasiswa juga Rosa baca sudah lumayan menyeluruh. Nah, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, makanya di sini Rosa akan menambahkan untuk materi dari kelompok 7 dengan beberapa contoh yang lebih mudah dipahami. Oke, untuk minggu lalu kalian belajar Zehui atau kosakata ya. Dan di kelompok 7 kemarin juga dijelaskan bahwa Zehui ada beberapa unsur ya. Yang pertama adalah su ya, morfem. Kemudian yang kedua ada ze, kata, dan yang ketiga ada tuan yu. Oke, coba kita lihat dulu yang pertama yaitu su atau morfem. Apakah itu morfem atau su? 语数是语言中最小的单位。Jadi morfem adalah unit terkecil dalam bahasa. 语数有语音形式，表示一定的意义。Jadi morfem memiliki bentuk fonetik dan juga mengungkapkan makna tertentu. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa isu adalah unit terkecil dari bahasa, tetapi juga memiliki makna. Oke, coba kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada 学习。学习有几个语数呢？ Ada berapa morfem di dalam kata 学习。 Nah, 学习 artinya adalah belajar ya. Ada dua hanzi di sini. Yang pertama ada 学， yang kedua adalah 习。 Nah, 学 artinya apa? 学获取知识或者技能. Jadi memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Dari kata 学 itu artinya memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Sedangkan 习 artinya apa? Artinya adalah 练习 ya. 练习 berarti latihan atau proses latihan dan mengenali dengan baik sesuatu yang sudah dipelajari. Nah, maka 学习 sui artinya tentang memperoleh pengetahuan, sedangkan si artinya proses latihan dari apa yang telah dipelajari. Nah, berarti dua hanse ini, sui dan si, sama-sama memiliki arti atau proses dari kata belajar. Nah, berarti ini ada berapa yusuna, ada berapa morfem? Ada dua morfem. Kenapa? Karena sui dan si 都有语音形式和意义内容. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa yusu ada 语音形式, memiliki bentuk fonetik, dan juga apa? 表达一定意义 dan mengungkapkan makna tertentu. Nah, ketika sui itu ada 语音形式nya, ya, juga ada iinirung, maka itu adalah satu morfem. Si juga sama, si dia memiliki bentuk fonetik ya, dan juga memiliki isi makna. Maka ini satu morfem. Maka sui si ada berapa morfem? Ada 2 ke, ya, ada 2 morfem. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini contoh kedua adalah chunjian, ya, chunjian yang artinya musim semi. Chun 是什么? Chun dari kata chunji, ya, yang artinya adalah musim semi. Kemudian tian adalah 时间或者季节.
berarti waktu atau musim. Jadi qian itu berarti waktu atau musim. Nah, chun punya arti sendiri ya. Chun arti dia punya, tian juga punya arti. Tapi dua-duanya menggambarkan musim semi. Jadi chun tian berapa morfem? Dia memiliki 2 morfem. Ya, karena apa? Karena chun memiliki yuying xingshi, memiliki bentuk fonetik. Tian juga memiliki yuying xingshi, ya. Dan juga keduanya chun dan tian memiliki yi nirong atau makna. Oke, jadi chun tian 2 morfem, sama seperti suisi. Oke, selanjutnya dari kata ma, mahu, mahu, mahu sesama, mahu. Kalau kalian lihat ma adalah seekor hewan ya, yaitu hewan apa? Dia adalah seekor hewan kuda, ya. Kemudian hu sesama, hu 也是一种动物, hu juga seekor hewan. Dari kata laohu, tehu. Nah, dua-duanya adalah hewan. Nah, kemudian apakah kedua ini, ma dan hu, itu adalah satu morfem? Ma satu morfem, hu satu morfem. Apakah seperti itu? Sepertinya tidak. Kenapa? Karena ma dan hu memang memiliki yuying xingshi, memiliki bentuk fonetik. Tetapi keduanya tidak menggambarkan mahu de isi, tidak memiliki arti dari mahu zege ci. Ya, tidak memiliki arti dari mahu. Nah, mahu itu artinya apa sih? Mahu itu artinya ceroboh. Ya. Nah, apakah ceroboh ada hubungannya dengan ma dan hu? Apakah ada hubungannya dengan hewan? Tidak ada. Ya, tidak ada hubungannya. Maka ma, hu memiliki satu morfem. Karena apa? Karena ma tidak menggambarkan ceroboh, hu juga tidak menggambarkan ceroboh. Ma, hu digabungkan jadi satu baru menggambarkan arti dari ceroboh. Maka dia hanya memiliki satu morfem, ya. Mahu hanya satu morfem atau satu su, ya. Karena memang memiliki yuying xingshi, 但是没有意义内容, tapi tidak memiliki arti dari kata yang dimaksud. Oke, selanjutnya ada jiao keli. Jiao keli. Jiao keli pasti udah tahu semua ya. Jiao keli adalah coklat. Nah, jiao keli 有几个语数呢? Ada berapa morfem dari kata jiao keli? Jiao keli kira-kira kalau dari 2 contoh sebelumnya, 3 contoh sebelumnya, ada suisi, ada chunqian, ada mahu. Jiao keli ini berapa yusu? Apakah 3 yusu? Apakah hanya 1 yusu? Tentu saja hanya 1 yusu, ya. Kenapa? Karena jiao, ke, li, jiao, ke, dan li memiliki yuying xingshi, memiliki bentuk fonetik, tetapi tidak memiliki yi nirong. Ya, ya sebenarnya memiliki ya. Jiao artinya cekatan, ke artinya gram, li artinya kekuatan. Ya, semuanya memiliki arti, tapi jiao ke li sendiri tidak memiliki makna dari kata coklat. Maka jiao ke li merupakan satu morfem atau satu yusu, ya. Oke. Selanjutnya jenis morfem, ya. Yusu penlei. Ada beberapa ini ya, beberapa bagian. Yang pertama, ancao yuyin suliang. Ancao yuyin suliang. Berdasarkan jumlah dari suku kata. Yang pertama ada dan yin jie yu su. Nah, ini sebelumnya juga sudah dijelaskan ya oleh kelompok 7. Ini langsung tekankan lagi. Dan yin jie yu su itu semua morfem yang suku katanya hanya satu. Karena di sini ada kata tan, ya, tan berarti sendirian.
Jadi satu morfem dan juga hanya satu suku katanya. Ya, contohnya wo, tian, pao, ta, bu. Nah, itu adalah satu morfem dan dia satu suku kata. Tapi juga ada yang duo yin jie yu su, yaitu morfem bersuku kata banyak. Contohnya hu tie, ya, jiao ke li, Itali, ya. Semua ini adalah satu morfem, ya, tetapi dia memiliki lebih dari satu suku kata. Ada yang dua suku kata, ada yang tiga suku kata. Oke, selain ancao yuyin suliang, selain berdasarkan jumlah dari suku kata, juga bisa ancao yusu de goucheng nengli, ya, berdasarkan kemampuan pembentukannya. Nah, kemampuan pembentukan dari morfem ada berbagai macamnya. Yang pertama ada ziyou yusu. Ziyou yusu, pasti udah tahu ya, ziyou artinya adalah bebas. Berarti morfem ini bebas. Bebasnya gimana? Dia bebas, dia bisa tantu seyong, dia bisa digunakan sendirian. Contohnya xue, nah ini satu yusu, dan dia juga bisa digunakan sendiri. Tapi juga bisa goucheng, bisa membentuk, ya, membentuk kata lain. Contohnya xue, dari xue sendirian menjadi xue fei, xue xi, xue sheng, ya, xue-nya ada di depan, ya. 位置在前, jadi tempatnya di depan. Juga bisa 位置在后, 位置在后 berarti tempatnya di belakang. Misalnya 大学, 数学, 课学. Nah, ini adalah 自由语数. Ya, dia bisa sendirian dipakai, ya, juga bisa digandengkan dengan isu yang lain membentuk kata baru, ya, bisa taruh depan, bisa taruh di belakang. Gitu ya. Oke, yang kedua, selain zeyou yusu ada juga pan zeyou yusu. Nah, bedanya sama zeyou tadi apa? Ini setengah bebas. Ya, setengah bebas itu gimana? Dia tidak bisa tantu seyong. Dia tidak bisa digunakan sendiri. Ya, misalnya yusunya adalah min atau rakyat. Nah, min di sini nggak bisa digunakan sendirian. Tapi dia bisa membentuk kata lain, ya, digabungkan dengan morfem lain membentuk kata lain, bisa diletakkan di depan, ya, letaknya di depan, ya, 位置在前 atau 位置在后. 位置在前 misalnya 民歌, 民族, 民俗, ya, kemudian di belakang 人民, kemudian 农民, dan lain-lain, seperti itu. Nah, di sini berarti hampir mirip ya dengan yang zeyou. Zeyou bisa menjadi kata baru, sedangkan letaknya bisa di depan atau belakang. Tapi dia juga bisa sendirian. Sedangkan pan zeyou dia nggak bisa sendirian, dia harus ada temannya, bisa diletakkan di depan atau belakang. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah bu zeyou. Tadi udah ada zeyou, ada pan zeyou, kemudian ada bu zeyou. Nah, bu zeyou ini berbeda jauh dengan zeyou. Dia tidak bisa tantu seyong, tidak bisa digunakan sendirian. Kemudian, 位置 tidak seperti letaknya tidak seperti pan zeyou dan zeyou. Pan zeyou 可以在前，可以在后，呀，半自由可以在前，可以在后，但是不自由不可以随便，位置不可以随便, dari tempatnya nggak boleh sembarangan, ya, sudah ditentukan. 职位nya, 职位只能在前 atau 职位只能在后. Jadi hanya bisa di depan atau hanya bisa di belakang. Contohnya di sini ada yu su a hanya bisa di depan menjadi ai, akong, apo, ya. Kemudian hanya bisa di belakang yaitu yu su zi, ya. Contohnya zuo zi, hai zi, ku zi, dan lain-lain. Nah, ini adalah bu zeyou. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ancao yu su zai shuo gou ci de wei zi. Nah, di sini berdasarkan apa? Berdasarkan tempat.
ya, tempat atau tempat dari morfem itu di mana untuk membentuk kata baru. Yang pertama, morfem posisi pasti. Dan yang kedua, morfem posisi tidak pasti. Nah, kalau posisi pasti itu adalah posisi dari morfem yang gimana? Morfem yang puzeyo. Ya, posisinya pasti karena dia tidak bisa bebas. Contohnya tadi seperti ini. Ai, aku, abo. Nah, ini tempatnya nggak boleh dipindah. Dia nggak bisa, morfem a itu nggak bisa ditaruh di belakang untuk membentuk suatu kata baru. Kemudian morfem zi tidak boleh ditaruh depan untuk membentuk kata baru, tidak bisa. Maka dia termasuk ting, wei, yu, su, atau posisi morfem yang pasti. Nah, untuk posisi yang kedua adalah morfem posisi tidak pasti atau pu, ting, wei, yu, su. Nah, itu semua adalah morfem dari pan, zeyo, dan zeyo. Karena apa? Karena dia bisa di belakang atau depan ya untuk membentuk kata baru. Misalnya kata morfem min bisa membentuk kata, dia bisa di depan, minnya di depan ataupun di belakang. Sama dengan shui bisa membentuk kata baru, morfem shui ada di depan dan juga bisa di belakang gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, tadi sudah selesai yang posisi ya, sekarang yang ketiga adalah ancao 语速在构词中的作用. Ya, berdasarkan penggunaan suatu morfem dalam pembentukan kata baru. Nah, dalam membentuk kata baru, morfem itu isinya apa sih? Gitu loh. Ya, yang pertama akar kata atau zegen. Jadi dua morfem dijadikan satu menjadi kata baru dan mereka semua adalah zegen. Zegen semua. Zegen adalah akar kata. Nah, maksudnya apa bedanya dengan affix atau zecui? Bedanya adalah kalau kalian tahu zegen itu pasti zeyo atau zeyo. Ya kan? Zeyo atau pan zeyo untuk zegen, sedangkan untuk zecui hanya zeyo. Berarti apa? Bedanya zegen dan juga zecui. Zecui yang affix ini ya, ini adalah zeyo, dia tidak memiliki arti. Ya, coba kita lihat di sini. 物质有的语速 ada a, ada zi. Apakah a ada artinya dari kata ai? Tidak ada artinya. 桌子 apakah zi-nya ada artinya? Tidak ada artinya. Ya, sedangkan untuk zegen, min dan ke ini adalah zegen, min zegen, ke juga zegen, semuanya akar kata. Min memiliki arti yang artinya adalah rakyat dan ke adalah artinya lagu. Ya, di sini maka di sini adalah zegen. Sedangkan yang ini zecui. Kenapa? Karena a tidak memiliki arti untuk kata ai. Ya. Kemudian zuozi, zi tidak memiliki arti dengan tidak ada hubungannya dengan meja. Tidak ada arti, tidak membawa arti untuk satu kata ini. Maka ini disebut zecui. Mungkin kalian agak bingung ya, zecui. Zecui itu gampangnya, zecui itu adalah awalan dan akhiran. Misalnya, kalian mau bilang bernyanyi. Nyanyi, ya, bernyanyi, ada kata ber. Ber itu merupakan awalan. Ya, kemudian misalnya menyanyi, me itu adalah awalan. Sama seperti lau dan a, ya. Kemudian ze, to ini akhiran. Misalnya memberikan. Nah, kan itu adalah akhiran. Sama seperti ze, dan to. Jadi sebenarnya tidak memiliki arti yang dimaksudkan oleh satu kata inti. Ya, sedangkan zegen ini memiliki inti dari kata. Jadi misalnya membeli, mem itu adalah zegen, sedangkan beli adalah membeli, mem adalah zecui, sedangkan beli adalah zegen. Seperti itu ya. Jadi zegen itu memiliki arti
ya. Morfem yang memiliki arti, sedangkan zui dia tidak ada artinya, tidak ada hubungannya dengan satu kata tersebut, hanya untuk imbuhan saja, gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari sini, Yusu dan Fenlei. Yusu dan Fenlei bisa dilihat seperti ini. Yang pertama, Kou Ci Nengli atau kemampuan pembentukan kata. Ada Cheng Ci Yusu, morfem yang dapat membentuk kata. Dia di dalam situ ada Zheyu Yusu, morfem bebas. Nah, di sini maksudnya Cheng Ci Yusu itu apa? Dia awalnya satu morfem, juga bisa disebut satu kata, tapi dia bisa membentuk kata lain, seperti xue bisa menjadi xuexi, ya kan? Nah, kalau bu cheng ci yusu adalah morfem yang tidak membentuk kata. Maksudnya apa? Dia satu morfem, tapi dia nggak bisa sendirian jadi satu kata. Sedangkan yang atas ciyo, itu dia satu morfem, tapi dia juga bisa jadi satu kata. Ya, sedangkan bu cheng ci itu satu morfem, tapi tidak bisa menjadi satu kata. Di dalam situ ada pan zeyo yusu dan bu zeyo yusu. Ya, seperti Losu bilang tadi ada min nggak bisa jadi satu kata. Bisa ditambah morfem lain untuk jadi satu kata menjadi min ke, min cu, ya, ren min itu baru jadi satu kata. Ya. Nah, kemudian untuk位置atau posisinya zeyo dan pan zeyo itu pu tingwei, ya, dia pu tingwei. Dia posisinya tidak pasti. Jadi bisa di depan ataupun di belakang. Sedangkan pu zeyo tingwei, ya, posisinya pasti. Ini kebalik ya artinya. Jadi pu tingwei itu adalah posisinya pasti, sedangkan yang tingwei posisinya pasti. Tidak bisa tidak bisa dipindah ke depan dan dipindah ke belakang, terserah, nggak bisa. Sedangkan yang atas ini bisa, seperti suisi, suenya di depan, ya kan? Ke suenya di belakang, gitu ya. Sedangkan yang tingwei itu tetap tidak boleh dipindah, seperti zuozi, zi-nya nggak boleh di depan, nggak bisa, zi di depan tidak bisa membentuk kata, gitu ya. Oke, langsung rubah dulu ini. Jadi puting wei, posisinya tidak pasti ya. Sedangkan yang ini posisinya pasti. Oke, di belakangnya ini masih ada zai gou ci zhong de zuyong. Jadi peran dalam pembentukan kata. Pembentukan kata dari zeyo yusu dan pan zeyo yusu di dalamnya adalah zegen atau akar kata. Jadi dua yusu memiliki arti, ya. Misalnya sui xi. Sui artinya adalah belajar, si adalah latihan. Nah, ini memiliki dua arti, ya. Maksudnya dua-duanya yusunya memiliki arti. Sedangkan yang bawah ini biasanya imbuhannya tidak memiliki arti. Seperti ai, a-nya nggak berarti apa-apa dengan bibi. Kemudian zuozi, zi-nya tidak ada hubungannya dengan meja. Itu hanya imbuhan, ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ci atau kata. Nah, di sini ci itu semua. Oke, ci itu sebenarnya adalah hal yang paling mudah untuk kita. Tapi apakah kita bisa memahami apa itu ci? Oke, coba kita baca dulu ini. 词是最小的能够独立运用的音译结合体. Apa itu maksudnya? Jadi 词 adalah 最小. Kita lihat dulu. Dia 最小, dia paling kecil. Paling kecil yang gimana? Yang 能够独立运用, yang bisa digunakan secara mandiri. Ya, kemudian dia itu bisa mandiri, digunakan sendiri, dan dia juga paling kecil. Jadi gimana? Apa bedanya dengan yusu? Yusu sama ci bedanya apa? Nah, coba nanti kita lihat sama-sama ya perbedaan dari
语数 dan ci. Tapi sebenarnya langsung sudah bilang bahwa语数 bisa jadi ci. Ya, tapi ci kadang-kadang memiliki satu 语数, kadang-kadang dua 语数. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat dulu maksudnya 独立运用. 独立运用是什么? Dia bisa digunakan secara independen atau sendiri. Dia sendirian aja dia bisa gitu. Contohnya dari kata 他很努力. 他很努力. Ini ada berapa kata? Tentu saja ada 3 kata ya. 他 satu kata, 很 kata kedua, dan 努力 kata ketiga. 他 kalian mau bilang 他 gitu aja bisa. Ya, itu adalah ci. 努力 gitu aja bisa. Artinya adalah rajin. Sedangkan 很 nggak bisa sendirian. Dia harus digandengkan dengan suatu hal. Tetapi meskipun dia tidak bisa digunakan sendirian, dia tetap saja merupakan kata. Kenapa? Karena 很 memiliki peran gramatikal ya untuk mengubah derajat dari 努力. Ya, derajat dari 努力. 努力 itu rajin. Rajinnya itu seperti apa? Nah, 很 itu menerangkan 努力. Rajinnya dia sangat rajin. Gitu ya. Oke, selanjutnya contoh lain. Di sini ada kalimat 他是我的朋友. 他 adalah kata, 是 adalah kata. Sedangkan 我的朋友 adalah 短语 atau frasa. Nah, kenapa 我的朋友 adalah 短语? Coba kita lihat penjelasannya di sini. 我的朋友能够独立运用，不过内部还可以分析出我的朋友不是最小的独立运用的单位，因此不是词而是短语。Nah, kenapa 短语? Karena dia 我的朋友 itu bukan yang terkecil. Tadi kan kalau kata itu pasti yang terkecil, nggak bisa dibelah lagi. Nah, sedangkan 我的朋友 masih bisa dibelah 我的 dan 朋友. Maka ini bukan ci, bukan kata, tetapi 短语. Dan ini nggak bisa dipisah, ya. 他是我 berhenti, itu nggak bisa. Karena yang dimaksud dari kalimat ini adalah teman saya. Kalau kalian mau bilang teman saja nggak bisa, karena maksud saya mau bilang bahwa itu teman saya. Saya aja nggak bisa, teman aja nggak bisa. Maka ya memang harus 我的朋友. Ya, 我的朋友 ini jadi satu kesatuan yang berarti teman saya dan dia bukan kata melainkan frasa atau 短语. Oke, kalau kita lihat di sini, 词 itu 最小的, 词 itu paling kecil, ya. Paling kecil tidak bisa dibagi lagi. Kalau kita lihat contoh di bawah ini, 词 ada kata 摆菜, 摆菜, kemudian ada 高兴, 高兴. Nah, kalau 最小 berarti maksudnya adalah tidak bisa dibagi lagi. Ya, tidak bisa dibagi lagi berarti itu adalah kata. Nah, 摆菜 apakah bisa dibagi lagi menjadi 摆 dan 菜 atau 摆的菜? 高兴 apakah bisa dibagi menjadi 高的兴? Enggak bisa. Ya, 不能扩展, ya tidak bisa diperluas menjadi 摆的菜. Jadi 摆菜 itu memang satu kata, ya, yang artinya sawi, sawi putih. Kemudian 高兴 tidak bisa dipisah, ya, menjadi kau yang artinya tinggi, nggak bisa ya. Jadi kau yang dimaksud 高兴 di sini adalah senang, nggak bisa 高的兴. 摆的菜 juga nggak bisa. Karena kalau 摆的菜 berarti sayur yang putih gitu ya. Tapi sedangkan yang dimaksud bukan sayur yang putih, di sini yang dimaksud adalah sawi. Ya, sawi. Ya, sedangkan 高兴 juga tidak bisa dipisah lagi. Beda dengan 短语. Di sini ada 白纸 dan 高楼. 白纸 dan 高楼. Nah, ini merupakan 短语. Kenapa? Karena bisa diperluas. 白的纸
高的楼. Nah, ketika dijadikan seperti ini, 白的纸, artinya masih sama ya, 白的纸, kertas putih, 白纸 juga kertas putih, ya. Kemudian 高的楼 adalah bangunan tinggi, 高楼 juga bangunan tinggi, maka ini adalah tuanyu. Sedangkan yang ini 白的菜 artinya menjadi sayur putih, sedangkan 白菜 artinya adalah sawi. Maka ini adalah 子, ya, karena tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa, maksudnya tidak bisa diperluas, ya, beda dengan tuanyu. Jadi kalau intinya kalau tuanyu bisa ditambahkan te di tengah-tengah sini, sedangkan 子nggak bisa ditambah te di tengah-tengahnya, ya. Oke. Selanjutnya, 子与数汉字的关系. Apa itu hubungan antara 词 kosakata, 词 kata, kemudian 语数 morfem, 汉字 karakter Tionghoa. Apa hubungan ketiga ini? Coba kita lihat di sini ada kata tian. Tian, tian berapa kata? Satu kata, ya. Berapa 语数? Satu 语数. Berapa 汉字? Satu 汉字. Oke. Gampang ya kalau ini. Kalau tian, dia satu kata. Tapi juga satu morfem, juga satu 汉字. Nah, berarti kalian tahu bahwa satu morfem tian membentuk satu kata. Dan dia memiliki satu 汉字. Nah, kemudian ada hujie. Hujie itu satu morfem, tapi dia membentuk dua 汉字 dan satu kata. Kemudian ada Hua Erjie, dia satu morfem, tiga 汉字 dan satu kata. Ya, jadi hubungannya seperti ini. Jadi biasanya satu morfem biasanya bisa satu 汉字 atau satu kata, bisa satu kata atau dua 汉字. Tapi kadang-kadang bisa satu kata tapi tiga 汉字. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah 短语. 短语是什么? 短语是词和子的语法组合. Jadi 短语 itu adalah satu kata dan kata lain dijadikan satu. Ya. Kemudian 短语能够独立运用. 短语 atau frasa bisa digunakan secara mandiri. 但是它不是最小的语言单位, tetapi dia bukan unit terkecil dari bahasa. Ya, jadi bedanya 短语 dengan 子 apa? Bedanya hanya satu, yaitu bukan unit terkecil, sedangkan 子 dia adalah unit terkecil. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah 能够独立运用, bisa digunakan secara independen atau secara mandiri, sendirian, ya. Bisa digunakan sendirian. Oke, selanjutnya coba kita lihat frasa. Nah, di sini misalnya frasanya terbentuk atau 过程 terbentuk dari 两个字 atau 三个字 juga boleh. Contoh yang 两个字 dua kata, 了解情况. Dari dua kata yaitu 了解 dan 情况. Kemudian ada juga frasa dengan tiga kata, 深入, 调查, 分析, dari kata 深入, kemudian 调查 dan 分析. Jadi frasa bisa terbentuk dari dua kata, juga bisa terbentuk dari tiga kata. Oke, juga ada yang disebut dengan 固定短语. Juga ada yang disebut dengan 固定短语. Apa itu 固定短语? 固定短语 adalah frasa tetap, ya. Dan ini sudah tetap sekali, tidak bisa diganti-ganti lagi. Nah, biasanya 固定短语 ada beberapa, yaitu contohnya 入职名 atau nama organisasi, 活动名 nama kegiatan, 报刊名 nama buku, kemudian 影视名 nama film atau drama, ya. Nah, di sini contohnya nama organisasi misalnya 中国人民大学, ya, 世界贸易组织 dan lain-lain. Ini ada 活动 juga, nama 活动, nama suatu kegiatan, nama buku 现代汉语 contohnya, kemudian nama dari film atau drama, ya. Oke, seperti itu untuk frasa tetap.
Nah, selanjutnya frasa tetap selain nama-nama tadi juga ada frasa tetap, yaitu yang pertama adalah Chengyu, yaitu peribahasa, Guanyongyu, ya, adalah ungkapan, Xiehoyu adalah perumpamaan, dan yang terakhir Yanyu atau pepatah. Nah, pasti kalian semua sudah tahu dengan Chengyu. Chengyu adalah peribahasa. Nah, untuk Chengyu ini adalah frasa tetap. Biasanya Chengyu memiliki 4 suku kata. Ya, misalnya Ban Tu Er Fei, Wang Yang Bu Lao. Nah, ini merupakan Chengyu. Nah, kemudian untuk Guanyongyu, dia tidak pasti ya, ada berapa suku kata. Ada yang 3, ada yang 4, dan lain-lain. Nah, beda lagi untuk Xiehoyu, dia biasanya memiliki kalimat awal, ya kalimat pendek awal, kemudian disambung dengan kalimat pendek yang kedua. Seperti misalnya, Xiao Chong Pan, Tofu, berhenti dulu, kemudian dilanjutkan dengan Yi Jing Er Bai. Jadi sebenarnya Yi Jing Er Bai itu menjelaskan yang depan. Jadi saling menjelaskan gitu ya. Nah, sedangkan yang terakhir, Yang Yi, dia juga tidak pasti ada berapa suku kata, macam-macam ya. Nah, di sini semuanya merupakan Duanyu ya. Jadi Duanyu yang sekarang ini berarti ini lebih panjang ya, gabungan dari beberapa suku kata ya. Bisa ada 4, ada 3, ada 5 ya, dan juga ada 6 dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan Guting Duanyu. Oke, selanjutnya yang bagian terakhir ya, ini adalah Jehui Jiego Leixing atau jenis struktur kosa kata. Coba kita lihat sama-sama. Yang pertama ada Tan Chun Zi, kata tunggal. Dan yang kedua ada He Cheng Zi, kata majemuk. Nah, pastinya di dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Oke, coba kita lihat sama-sama. Yang pertama Tan Chun Zi atau kata tunggal. 单纯词是有一个语数构成的词。Berarti gimana tanjun词? Dia merupakan kata tunggal dengan tersusun dari satu morfem. Ya. Kemudian mengungkapkan satu makna dan tidak dapat dipisahkan lagi ya. 表示一个意义不能拆开. Jadi tanjun词 dia merupakan kata tunggal yang tersusun dari satu morfem dan tidak bisa dipisah lagi. Contohnya sangat mudah ya. Di sini contohnya ada ta, kau, miao, ha, yu, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Bisa wo juga bisa. Nah, selanjutnya yang kedua, kata tunggal. Yang pertama di sini kata tunggal yang pertama adalah tan yin jie, ya, yang barusan ini adalah tan yin jie atau kata tunggal yang memiliki satu suku kata. Sekarang kata tunggal yang memiliki 2 suku kata atau lebih. Ya, di sini maksudnya Yin Jie, maksudnya lebih dari satu suku katanya. Nah, kata tunggal tidak hanya bisa satu seperti ini ya. Ta, kau, itu nggak bisa hanya seperti itu. Ini merupakan jenis pertama yaitu Tan Yin Jie. Kedua adalah Yin Jie. Yin Jie juga bisa dibagi beberapa. Yang pertama adalah Lian Mian Zi. Lian Mian Zi di sini bisa dibagi lagi. Yang pertama awalan sama atau shengmu xiangtong. Awalan sama itu adalah awalan yang ini ya, shengmu. Fang fu sama-sama pakai fu ya. Fen fu sama-sama pakai fu, gangga sama-sama pakai ge, ling li sama-sama pakai le ya. Kemudian juga bisa yunmu xiangtong wo xiangjin, akhirannya sama atau mirip. Seperti chongrong sama-sama ong ya. Tingming sama-sama ing, hulu sama-sama u, dan mei kue ini mirip, mei dan kue mirip ya karena belakangnya diakhiri dengan i. Kemudian dengan beda awalan akhiran. Jadi akhiran dan awalnya sangat berbeda. Contohnya mahu, mudan, wukong. Ya, jadi awalan u dan wukong sama-sama beda. Ini u nggak punya awalan dan kong dia awalnya ke
mu dan awalan me dan akhiran te dan awalan me dan te sedangkan akhirannya adalah mu u dan an dan lain-lain gitu ya. Jadi yang bawah ini sangat berbeda. Yang atas ini akhirannya sama ya. Ong, ong, ing, ing, u, kemudian mei, ui, sama-sama akhirannya ada i. Kemudian yang atas ini awalan sama, fang fu, sama-sama pakai fo, dan ka, sama-sama pakai ke dan ding li, sama-sama pakai le. Nah, selanjutnya wu yin jie dan chun zi juga ada beberapa lagi yaitu yin yi zi atau transliterasi atau terjemahan dari bahasa asing. Contohnya jip yaitu jipu, kemudian humoris yaitu humor, ya humor. Kemudian coklat jiaokeli dan sandwich yaitu san ying zi. Kemudian juga ada pengulangan sukata ya atau tie yin zi. Contohnya xing xing, mama, jing jing, ai ai ya ini semua adalah pengulangan kata. Pengulangan sukata, sorry. Yang terakhir adalah menirukan bunyi. Contohnya gulu-gulu ya suara air mendidih, kemudian hong long long suara petir. Nah, ini adalah suatu kata tunggal yang memiliki beberapa suku kata. Oke, yang kedua adalah he cheng zi atau kata jamak atau kata majemuk ya. Nah, di sini adalah ini langsung salah ketik ya. Ini adalah oh ya benar-benar. Ini adalah suatu kata atau he cheng zi. Oh iya, ini berarti belum langsung ganti ya. Jadi he cheng zi itu merupakan suatu kata yang memiliki dua kata kemudian dijadikan kata baru gitu ya. Coba kita lihat di sini. Jadi untuk he cheng zi yang pertama ada fu he shi. Fu he shi berarti dia gimana fu he shi? Dia memiliki dua kata dijadikan satu. Yang pertama di sini ada lian he shi. Lian he shi. Maksudnya lian he shi itu gimana? Lian he shi yaitu memiliki dua kata ya dijadikan satu, tapi dua kata tersebut memiliki akar kata yang artinya sama atau mirip atau juga berlawanan ya. Contohnya yuan, yuan dua kata ini menjadi kata baru ya dari kata yu dan yen. Yu yaitu bahasa lisan sedangkan yen adalah bahasa tulisan. Kemudian sesiang. Sesiang juga sama. Se itu adalah pemikiran dan siang juga pemikiran. Ya, jadi dia mirip. Kemudian mai ini terbalik ya. Lawan kata. Mai membeli sedangkan mai menjual. Kemudian ada shizhong, shizhong shi dimulai, zhong berakhir. Ya. Jadi ini bisa memiliki arti yang mirip dan yang satunya berlawanan. Kemudian ada bianzheng. Bianzheng adalah modifikasi atau pembatasan ditambah pusat makna. Contohnya diandeng, hanyu, xianhong, ganxi. Nah, ini maksudnya gimana? Pusat maknanya ada di belakang ya. Teng, yu, hong, dan xi. Maknanya yang dimaksud yang di belakang. Diandeng maksudnya adalah lampunya. Tapi lampunya gimana? Dijelaskan di depannya. Lampunya menggunakan listrik. Kemudian ada hanyu. Yu adalah bahasa. Bahasa yang gimana? Bahasa Mandarin. Xianhong, hong adalah merah ya. Xian adalah ini segar. Berarti merah yang gimana? Merah yang segar. Kan si adalah mencuci. Kan adalah kering, mencuci hingga kering. Gitu ya. Terus lagi ada Dongbing shi. Dongbing shi artinya adalah suatu kata ya, satu kata yang dibentuk dari dua kata, tapi dalamnya ini ada satu tindakan, kemudian ditambahkan hal-hal yang dikendalikan oleh tindakan tersebut. Contohnya guan, jia, fang xin, jiu yue, kemudian siji. Nah, coba kita lihat yang gampang aja di sini ada shang xin. Nah, untuk tongchuonya adalah shang.
Sang adalah menyakiti. Sin adalah hati. Jadi apa yang disakiti? Yang disakiti adalah hati. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada puzhongshi. Puzhongshi ada dua, yaitu tindakan ditambah hasil atau benda ditambah satuan. Untuk tindakan tambah hasil misalnya gaishan, kemudian kanjian, 说明, 提高. Oke, kita lihat yang gampang dulu. Kanjian. Dia lihat, ya, tungcuannya lihat, jegonya apa? Kelihatan. Ya, jadi dia lihat kemudian kelihatan. Kemudian ada tikau, ti itu adalah diangkat ke atas ya. Kau itu naik, tinggi. Berarti diangkat menjadi lebih tinggi. Tuh ya. Kemudian ada benda tambah satuan. Contohnya che liang, fang jian, ma pi ren ju. Jadi yang belakang ini adalah satuan dari benda di depannya. Selanjutnya di sini ada 主谓是 benda ditambah 说明, 事物ditambah 说明. Contohnya bendanya adalah ti, ya, ti atau bumi atau ini daratan, ya. Jen adalah bergetar. Jadi daratannya bergetar. Jadi maksudnya adalah gempa bumi. Kemudian yue liang, bendanya adalah yue, sedangkan penjelasannya adalah liang. Berarti apa? Mataharinya gimana? Mataharinya terang benderang. Gitu ya. Oke, selanjutnya juga ada fujiashi he chengci. Fujiashi maksudnya dia satu kata tapi dia ada imbuhannya. Ya. Jadi ada dua kata menjadi kata baru, tapi kata tambahannya itu adalah imbuhan. Imbuhannya bisa awalan atau akhiran. Jianzui atau hozui. Nah, untuk yang pertama, di sini awalan hanya ditambah akar atau jianzui ditambah zigen. Contohnya, lao shi. Nah, di sini berarti awalannya atau imbuhannya adalah lao. Ya, kemudian ada ai. Nah, imbuhannya adalah a. Kemudian ada ti, imbuhannya adalah ti. Ya, chu shi, imbuhannya adalah chu. Nah, kemudian juga bisa imbuhan akhiran, yaitu akar dulu ditambah akhiran. Contohnya, zuozi. Nah, imbuhannya adalah zi. Huar, imbuhannya ada er. Mu tou, tou adalah imbuhannya. Huajia, ya adalah imbuhannya, yaitu imbuhan akhir. Nah, untuk akhiran ini, hozui juga bisa akar ditambah pengulangan akhiran. Misalnya, hong tong tong, li you you, xi yang yang. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini kata jama atau kata majemuk yaitu zhongjieshi he cheng ci. Jadi pengulangan kata dan menjadi kata majemuk atau kata jama. Nah, ini maksudnya gimana? Yaitu akar kata yang sama diulang dan membentuk sebuah kata. Contohnya gege, mama, chang-chang, wang-wang. Kemudian untuk yang bawah ini juga diulang dua kali. Feng feng huo huo, jing jing, se se. Oke, jadi seperti itu ya untuk materi hari ini. Coba kita lihat sama-sama, berarti tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama kita sudah belajar 词汇的基本单位, ya, satuan dasar kosakata, yaitu ada 语数, 词, dan 短语. 语数 adalah satuan terkecil, ya, satuan terkecil dan bisa membentuk suatu kosakata atau suatu kata, ya. Sedangkan 词 juga terkecil tapi di dalam 词 ada 语数 dan 短语 adalah yang lebih besar, 短语 di dalamnya ada 词. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi itulah untuk materi Zehui. Mungkin sebenarnya sudah dijelaskan oleh kelompok 7 dengan sangat-sangat rinci, tapi baru saja langsung menjelaskan ulang untuk contoh-contoh lebih mudah dipahami. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini langsung akan menjelaskan untuk tugas kalian minggu ini.
karena kita tidak bisa kelas secara offline. Jadi langsung berikan tugas, dan tugasnya tidak dikerjakan individu ya, tetapi dikerjakan berkelompok sesuai dengan kelompok di kelas ya, kelompok dari awal ya, kelompok 1 sampai kelompok 9 kelompok ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya apa? Di sini langsung minta kalian mencari beberapa contoh dari Yusu ya, contoh dari Yusu yang berbeda ya, dari Zheyu Yusu, kemudian Pan Zheyu Yusu, dan Bu Zheyu Yusu. Dan setiap jenisnya silakan mencari 4 contoh ya. Zheyu Yusu berikan 4 contoh, dan sampai Bu Zheyu Yusu juga berikan 4 contoh. Nah, kalian silakan tuliskan di sebelah kanannya contoh morfem yang lain apa saja, berikan pinyin dan berikan arti ya. Jadi pertemuan diberikan pinyin dan diberikan arti, hanse, pinyin, dan arti. Yang pertama adalah yusu ya. Yang kedua adalah zi dari jenis yang pertama, yaitu tan chun zi. Tapi Lause hanya minta yang puyin jie tan chun zi, atau kata tunggal bersuku kata banyak. Nah, di sini coba cari 4 jenis ini, yaitu sheng mu xiang tong atau awalan sama, yun mu xiang tong huo xiang jin, akhiran sama atau mirip, kemudian yin yi zi, penerjemahan dari bahasa asing, kemudian se sheng zi, menirukan bunyi. Oke, kemudian yang ketiga, coba cari fu he shi he cheng zi atau kata majemuk dengan gaya penggabungan. Di sini langsung minta kalian cari 4 macam ya, 4 macam dari macam yang pertama, yaitu yi xiang tong, xiang jin, xiang fan de zigen. Jadi ini adalah akar kata yang memiliki arti yang sama atau serupa atau berlawanan. Ya, contohnya kemarin adalah mai mai. Nah, ini kalian cari 4. Kemudian yang kedua, dongzuo ditambah dongzuo so zhi wei de shiwu. Nah, ini tindakan dan hal-hal yang dikendalikan ya. Contohnya kemarin adalah sang xin ya, sang terluka. Xin apanya yang terluka? Yang terluka adalah hatinya. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, dongzuo jia jiegu. Jadi tindakan ditambah hasil. Nah, di sini kemarin contohnya adalah shuoming, shuo berbicara, ming jelas. Jadi shuoming maksudnya berbicaranya, ketika kita berbicara hasilnya apa? Hasilnya adalah menjadi jelas, orang yang mendengarkan jelas ya. Shuoming berarti menjelaskan. Nah, kemudian yang terakhir adalah shiwu ditambah shuoming, benda ditambah penjelasan ya. Contohnya kemarin adalah ti zhen atau gempa bumi. Ti adalah bumi, zhen bergetar. Nah, buminya kenapa? Buminya bergetar. Gitu. Nah, ini juga cari 4 kata juga. Oke, dan yang terakhir adalah mencari frasa dari 4 bagian ini ya. Yang pertama Zhengyu, Guanyongyu, kemudian Xiehuoyu, dan Yanyu. Coba cari juga 4 per jenis ya, per jenis cari 4, tuliskan hanzi, pinyin, dan juga arti. Nah, di sini pengerjaannya secara berkelompok, silahkan dikumpulkan per kelompok. Dan untuk tenggang waktunya hari ini ya, hari Rabu jam 23.59. Jadi bisa kalian kerjakan di jam perkuliahan kita ya, jam 2 sampai jam 4.25. Nah, kemudian untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 8, untuk presentasi dari kelompok 8 akan dilakukan di minggu depan. Semoga kita minggu depan sudah bisa bertemu kembali melaksanakan perkuliahan secara offline. Oke, jadi itu saja dari Lause. Semoga bisa dimengerti. Jika ada yang masih kurang dimengerti, bisa langsung tanya secara secara chat atau di grup boleh. OK，我们的课就上到这。
谢谢大家，再见。